Ini rumahnya, guys. Pada kosong, guys. Wah, tidak terurus, guys. Guys, ini sayang sekali, guys. Rumahnya banyak tidak berpenghuni, guys. Mungkin teman-teman, ibu, bapak, om, tante suatu saat melihat sebuah video atau mungkin telah melihat video ada konten kreator datang ke salah satu klaster di Citra Maja City, di klaster-klaster sederhana begitu. Kemudian melihat sekian banyak rumah yang kosong tidak berpenghuni. Ini rumahnya, guys. Pada kosong, guys. Wah, tidak terurus, guys. Guys, ini sayang sekali, guys. Rumahnya banyak tidak berpenghuni, guys. Misalnya kayak begitu. Kemudian kita scroll ke bawah dan kemudian ada komentar. Daripada rumahnya kosong, kenapa tidak dikasihkan saja kepada orang-orang yang membutuhkan? Daripada rumahnya kosong, tidak terurus, kenapa tidak diberikan saja kepada orang-orang yang terkena bencana? Ada kan komentar-komentar kayak begitu. Kalimatnya terdengar baik, bahkan terasa peduli. Tapi coba kita pikirkan sebentar. Jika itu adalah rumah Anda dan Anda sedang berjibaku di luar kota untuk menyicil setiap bulan rumah tersebut sampai Anda hidup berhemat dengan tujuan suatu saat Anda bisa pulang ke rumah sendiri. Kira-kira mendengar kalimat seperti itu rasanya bagaimana? Lagi pula yang dibutuhkan orang bukan rumah. Yang dibutuhkan itu adalah penghasilan. Karena dikasih rumah, kalau tanpa pekerjaan, tanpa usaha, tanpa pemasukan, hidup tidak akan berjalan, betul? Tetap harus makan, tetap harus bayar listrik, tetap harus bayar IPL, tetap harus bayar air. Dan di balik rumah yang terlihat kosong itu, jangan lupa, seringkali ada orang yang sedang bekerja jauh, menahan hidup hari ini agar suatu saat bisa pulang ke rumah sendiri. Terus rumah yang memang hanya sebulan sekali atau bahkan setahun sekali dia lihat karena jaraknya masih jauh dari tempat kerja, kemudian dilihat di media sosial atau di YouTube, dikontenkan seperti itu. Kira-kira perasaannya bagaimana coba? Jadi mungkin masalahnya bukan rumah yang kosong, melainkan hidup yang harus dan masih sedang diperjuangkan. Betul? Jadi ketika suatu saat teman-teman, ibu, bapak, om, tante melihat video-video seperti itu dengan komentar bahwa daripada kosong, rumahnya lebih baik diberikan saja kepada yang belum pada punya rumah. Mereka lupa bahwa rumah kosong itu ada pemiliknya. Kalimat-kalimat daripada rumah kosong kenapa tidak dikasihkan saja? Itu kalimat yang netral, tidak ada amarah di sana, tidak ada kebencian di sana, hanya sebuah usulan yang sekilas terlihat penuh empati. Namun justru karena terdengar baik, kalimat itu perlu didengarkan dengan lebih pelan. Mari kita renungkan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh teman-teman kita, ibu, bapak, om, tante yang belum memiliki rumah. Bagi teman-teman, ibu, bapak, om, tante yang belum memiliki rumah, tentu yang dibutuhkan adalah penghidupan. Karena rumah tanpa penghasilan tidak bisa menopang hidup, betul? Makan tetap harus ada, listrik tetap harus dibayar, air tetap harus dibayar, IPL tetap harus dibayar, kebutuhan sehari-hari tetap perlu uang. Jadi meskipun rumahnya diberikan, rumah hanya akan menjadi ruang sunyi. Ia berdiri, tapi tidak menghidupi. Kemudian mari kita lihat kembali rumah yang terlihat kosong itu. Ya, kita langsung aja bilang di Citra Maja City, di klaster-klaster dekat Rangkas Bitung itu kan banyak sekali rumah-rumah yang pada kosong dan tidak berpenghuni. Tapi dengan catatan, cukup terawat baik loh. Di balik rumah yang terlihat kosong itu, seringkali ada kehidupan loh, yang tidak tampak di kamera. Dari satu klaster itu tidak mungkin loh benar-benar kosong. Kita bilang saja deh, dari sekian banyak itu hanya ada 10 rumah. Bagaimana perasaan teman-teman, ibu, bapak, om, tante menjadi salah satu orang dari 10 rumah tersebut ketika melihat konten
di video yang menyatakan bahwa ini adalah rumah kosong, sangat menyeramkan, atau dengan judul-judul bombastis. Sanggupkah aku hidup di sana? Bos, ada 10 rumah misalnya yang berpenghuni. Mereka punya rumah sendiri, bos. Belum tentu orang-orang di luar sana punya rumah sendiri, meskipun di tempat yang sepi. Mereka mungkin adalah karyawan yang sebagian besar gajinya habis untuk cicilan, hingga hidupnya hari ini harus dijalani dengan sangat sederhana. Di rumah yang sangat sederhana, bahkan rumah tersebut klasternya masih sangat amat sepi. Rumah itu tidak ditelantarkan. Ia sedang diperjuangkan oleh sekian banyak orang. Dan tidak semua rumah yang belum dihuni hari ini adalah rumah yang tidak dibutuhkan. Sekian banyak rumah-rumah itu sedang coba dicicil oleh sekian banyak orang di luar sana, untuk suatu hari bisa pulang ke rumah yang konon katanya menjadi sarang hantu itu. Dan satu hal yang jelas, ketika rumah ada pemiliknya, meskipun kondisinya tidak bagus, itu adalah area private, di mana tidak boleh ada kaki orang lain yang menginjak area tersebut tanpa izin, apalagi dimasukkan ke dalam video. Betul? Citra Maja City adalah sebuah kota, tepatnya adalah kota masa depan. Artinya di sini belum menjadi kota. Dan sebuah kota tidak tumbuh hanya dari bangunan. Kalau bicara bangunan, di sini udah puluhan ribu bangunan berdiri. Sebuah kota tumbuh dari aktivitas, dari pekerjaan, dari orang-orang yang bisa bertahan hidup di dalamnya. Ketika rumah dipandang sebagai sesuatu yang begitu saja dibagikan, yang terputus bukan hanya kepemilikan, tetapi juga kepercayaan. Coba bayangkan, jika rumah-rumah yang kosong itu kemudian dibagikan secara gratis, developer bangkrut, investor pada kabur, inflasi tinggi, pabrik semen tutup, pabrik material tidak berjalan, sekian banyak karyawan dipecat. Tidak sesederhana itu. Dan tanpa kepercayaan tidak ada loh yang akan berani membangun, tidak ada yang akan berani membuka usaha, tidak ada yang berani menciptakan pekerjaan. Kota pun berhenti bergerak. Jadi tidak bisa kita berpikir bahwa sekian banyak rumah yang kosong ujuk-ujuk dibagikan secara gratis kepada sekian banyak orang. Karena yang harus dipikirkan adalah mata pencaharian orang-orang tersebut apa, penghasilannya sebulan berapa. Mereka tidak hanya butuh rumah, bahkan yang paling penting itu bukan rumah, tapi mata pencaharian, pekerjaan. Memberi tentu saja adalah tindakan yang mulia. Tidak ada yang salah dengan niat baik. Namun niat baik perlu disertai pemahaman yang utuh. Karena yang dibutuhkan manusia bukan sekedar tempat tinggal, melainkan kesempatan untuk hidup. Rumah adalah hasil dari perjuangan, bukan solusi yang berdiri sendiri. Jadi ketika kita berbicara sedikit ke arah yang lebar tentang kemiskinan misalnya, solusinya tentu bukan membagi sekian banyak teman-teman kita yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan dengan uang begitu saja. Misalnya masing-masing orang sudah sekarang kita gaji nggak usah kerja 10 juta sebulan. Bukan begitu solusinya, karena begitu itu terjadi tanpa bekerja orang kemudian dapat 10 juta, rumahnya juga gratis, kalau perlu nanti listriknya juga gratis, airnya juga gratis, produktivitas tidak ada, kemudian negara ini akan dibawa kemana? Terlalu besar lah kalau kita berbicara tentang negara. Kita kembali lagi kepada deretan rumah kosong. Pada intinya, rumah-rumah kosong yang tidak berpenghuni di Citra Maja City bukan berarti tidak terjual. Sebagian besar dari rumah-rumah itu ada pemiliknya, dan mereka sedang berjuang, entah itu menjadi TKI di luar negeri, entah bekerja di mana, mencicil setiap bulan dengan harapan suatu hari bisa pulang ke rumah sendiri di sini di Citra Maja City. Dan sekian banyak orang juga bukan hanya terengah-engah, tapi gagal di tengah jalan.
sudah mencicil rutin sekian tahun tapi kemudian kena PHK, tidak bisa mempertahankan rumah yang selama ini dicicil. Ada sekian banyak orang yang kemudian tidak berhasil memiliki rumah tersebut karena satu dan lain hal kemudian tidak dapat melanjutkan cicilan rumah. Mereka berjuang paling tidak untuk mendapatkan rumah sendiri dengan cara bekerja. Jadi ketika ada kalimat, sudahlah daripada rumahnya kosong kita bagikan saja. Bagaimana perasaan mereka yang hari ini sedang berjuang keras untuk dapat mencicil setiap bulan rumah itu, dengan harapan suatu hari dapat pulang ke rumah itu. Kemudian ada kalimat yang mengatakan bahwa sudah, kasihin aja ke orang lain yang lebih membutuhkan. Bos, yang beli dan nyicil rumah itu karena butuh rumah tersebut, dan mereka berjuang untuk membayar rumah tersebut meskipun hari ini belum mampu untuk menghuninya kan harus bekerja di luar kota. Sekali lagi, ungkapan berikan saja rumah itu adalah sebuah kalimat yang terlihat baik, mulia, netral, berempati. Tapi baik saja tidak cukup. Kita harus menarik napas sebentar, kemudian mencernanya dengan baik. Karena jika itu diberikan begitu saja, developer tutup, investor kabur, pabrik semen tutup, pabrik material tidak ada, pengangguran meningkat, inflasi tinggi. Tidak sesederhana itu. Jadi mungkin yang harus kita pertanyakan bukanlah mengapa rumah itu terlihat kosong. Seneng kan ya, kita banyak melihat ya kalau judul-judulnya negatif kayak begitu tuh view-nya pasti tinggi. Tapi kita lihat deh yang komen itu siapa dan komennya seperti apa. Yes, sekali lagi diulangi, mungkin yang perlu kita tanyakan bukanlah mengapa rumah itu terlihat kosong, melainkan apakah hidup sudah memungkinkan seseorang untuk pulang ke rumah sendiri. Karena rumah baru benar-benar menjadi rumah ketika di dalamnya ada kehidupan yang bisa bertahan dengan tenang. Jadi mari kita doakan bagi teman-teman kita, ibu, bapak, om, tante yang hari ini telah menyicil rumah di Citra Maja City dan telah berjuang bertahun-tahun kerja di luar kota, bahkan mungkin di luar negeri, agar bisa mencicil dengan lancar dengan harapan suatu saat bisa menetap di sini di Citra Maja City. Mari kita doakan semoga teman-teman kita yang seperti itu dilancarkan usahanya, disehatkan badannya, dan tercapai cita-citanya untuk suatu hari bisa kembali ke sini, tinggal di sini di Citra Maja City. Demikian, semoga bermanfaat, semoga semua berbahagia. Bye bye.